Guys, kita mau RUPS Panca Budiman dengan kode PEBIT. Guys, kita sampai juga nih di Hotel Ritz-Carlton lantai 8 ya, menuju lantai 8. Stay tune di FMT Channel, jangan lupa subscribe. WIB selaku komisaris. Kemudian untuk direksi perseroan yang hadir Bapak Vicky Taslim selaku direktur. Kemudian Bapak Tan Hendra selaku direktur. Dan saya Lukman Hakim selaku direktur. Hewan secara umum mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut. Secara umum, kinerja perseroan pada tahun 2022 tercatat positif. Penjualan mengalami kenaikan menjadi 5,03 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 4,44 triliun rupiah. Namun laba tahun berjalan tercatat menurun dari 416,2 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 354,9 miliar rupiah di tahun 2022. Demikianlah kondisi umum perseroan selama tahun buku 2022. Produk kami, jadi produk kami itu adalah produk yang kemasan plastik dan kemasan paper. Jadi kalau produk kami itu banyak ditemukan di pasar tradisional, juga untuk mensupport usaha menengah dan kecil UMKM, ya kan? Karena UMKM di Indonesia itu adalah satu backbone di Indonesia, backbone perekonomian sekitar 60%. Jadi produk kami ini banyak kan untuk sektor makanan minuman, kemudian online food delivery, kemudian juga e-commerce, juga kemudian seperti agroindustri dan lain-lain. Kami ini market leader di consumer packaging. Jadi market leader dengan market share sekitar 33% sampai 35%. Kemudian juga kami memiliki 12.000 pelanggan toko. Consumer packaging dengan market share 33%. Kemudian lebih dari 12.000 pelanggan toko. Kemudian bisnis model kami terintegrasi ya dari upstream ke downstream. Kemudian kami juga memiliki best brand atau brand. Kemudian produk kami bervariasi. Share 33%, kami juga memiliki strong distribution, kemudian produk kami juga berkualitas, kemudian kami juga best brand juga. Kami memiliki loyal customer lebih dari 12.000 pelanggan toko. Ya, next slide. Nah, kemudian untuk bisnis model kami ini upstream, dari upstream ke downstream, dari raw material biji plastik. Kemudian kami didukung pabrikasi 11 pabrik kami yang ada di Malaysia, di Cilegon, kemudian di Tangerang ada 5, kemudian di Pemalang, kemudian juga ada di Solo juga. Kemudian kami distribusi ke pasar tradisional, ke modern market, industri, sampai ke ekspor juga. Kami juga punya relasi lebih dari 20 supplier petrochemical. Kemudian next slide. Ya, ini tadi saya sudah mention ya. Di 13 tahun berturut-turut untuk best brand. Kemudian next slide. Biasanya untuk sektor makanan, biasanya untuk membungkus makanan seperti soto, bakso, segala macam. Kemudian polipropilin biasanya untuk kue-kue tradisional ya, biar warnanya lebih kelihatan, lebih atraktif, lebih menarik ya. Kemudian juga ada HDPE atau kantong plastik ya kan. Kemudian kami juga supply PP Cup ya untuk minuman di pasar tradisional maupun UMKM. Kemudian kami juga supply untuk food pack biasa untuk sektor makanan minuman di pasar tradisional maupun UMKM. Kemudian kami juga supply untuk dus kue seperti dus kue atau dus martabak juga. Kemudian kertas nasi, kemudian kami juga supply heavy duty bag untuk industri seperti agroindustri, kemudian heavy duty bag untuk petrochemical. Besar dan growth-nya itu di atas 7%. Maka itu kita ke depan itu untuk sektor makanan minuman merupakan suatu backbone kita. Jadi segmen makanan minuman, sektor e-commerce, online food delivery dan lain-lain. Produk kita ini higienis,
praktis dan ekonomis. Ya. Next slide. Nah, di sini pasar kita banyakkan untuk kuliner, untuk makanan minuman, juga kita juga support untuk bisnis seperti yang rumahan, seperti bisnis laundry juga kita dukung UMKM untuk makanan minuman. Next slide. Ya, untuk strategi kami tetap melanjutkan memplos pasar-pasar, jadi kami konsisten dari pertama awal berdiri, kami konsisten untuk ekspansi pasar, ya. Salah satunya ekspansi pasar kami masih lanjutkan ke ekspansi ke Jawa Timur dan luar Pulau Jawa. Kemudian kualitas produk juga kami tetap jaga, konten delivery dan peningkatan best service. Kemudian yang ketiga, kami tetap inovasi, dilihat dari produk kami juga diversifikasi, ada produk PE, ada food pack, ada teamwork segala macam. Ya. Kemudian tingkat brand value juga kami tetap melakukan brand activity kepada masyarakat untuk memperkenalkan merek-merek kami. Ya, kemudian kami tetap sebagai perseroan tetap melakukan suatu efisiensi, terutama untuk kegiatan operasional. Ya, ke depan kami akan meningkatkan supaya efisiensi yang lebih efisien. 0,04 triliun, di mana untuk aset lancar paling besar di stok dan piutang, untuk aset tidak lancar di aset tetap. Sedangkan untuk total liabilities juga mengalami peningkatan dari 472 miliar di 2020 dan 594 miliar di 2022. Untuk jangka pendek di utang bank paling besar di utang bank dan utang usaha, sedangkan untuk jangka panjang ada di imbalan pasar kerja. Untuk total ekuitas mengalami peningkatan juga dari 1,9 triliun di 2020 dan 2,4 triliun di 2022, di mana mayoritas merupakan saldo laba ditahan sebesar 1,4 triliun. Next slide. 2022 dan 2023, di mana pendapatan bersih 2022 yaitu 1,2 triliun dan kuartal pertama 2023 sebesar 1,2 triliun. Sedangkan laba kotor di kuartal 2022 240 miliar dan kuartal pertama 2023 217 miliar. Untuk EBITDA sendiri kuartal pertama 2022 170 miliar dan EBITDA di kuartal pertama 2023 sebesar 149 miliar. Untuk laba bersih kuartal pertama 2022 yaitu sebesar 118 miliar dan kuartal pertama 2023 sebesar 101 miliar. Total aset sebesar 3 triliun untuk Desember 2022 dan kuartal 2023. Untuk aset lancar sendiri masih sama, yaitu paling besar di stok dan piutang. Untuk aset tidak lancar juga masih sama, yaitu di aset tetap. Liabilitas lancar paling besar di utang usaha dan utang bank, di mana total liabilitas lancar di 2022 492 miliar menjadi 363 miliar di kuartal pertama 2023. Sedangkan untuk total ekuitas mengalami peningkatan dari 2,4 triliun di 2022 menjadi 2,5 triliun di kuartal pertama 2023. Pertumbuhan penjualan yaitu sekitar 10-15%. Sedangkan untuk net profit margin di 8-10%. Yang ketiga, debt to equity sebesar 23% sampai 25%. Tadi kan penjualan naik tapi labanya menurun gitu Pak ya. Jadi memang kan tahun 2022 kita tahu juga banyak inflasi, jadi daya belinya memang menurun, daya beli overall menurun. Terus dari awal tahun Januari sampai Desember ada pelemahan mata nilai tukar US dollar juga. Jadi karena kan banyak komponen hutang kita juga dalam US dollar. Jadi waktu awal tahun kurs masih 14.200 ya, turun kan 15.500 ya. Tapi kita secara persero strategi kita tetap mau mempertahankan market share. Jadi biarpun market sepi, tapi kita masih mempertahankan market share. Itu strategi kita. Tentunya cost-nya juga ada naik, terus kurs juga. Jadi memang ada, terus BBM sempat naik juga Pak ya. Jadi memang biaya operasional juga agak naik. Kita kalau seandainya lagi keadaan kayak gitu mau mempertahankan gross profit margin itu berat. Jadi mau nggak mau kita mesti ngikutin pasar Pak, kita ngikutin harga di pasar lah ya. Plastik kita di petrochemical company Bu ya. Petrochemical semua menjamin biji plastiknya itu tuh aman untuk makanan, ada food safe-nya.
tapi memang biji plastik banyak grade-nya. Ada grade-grade yang kalau di kepanasan tertentu itu berbahaya, itu bisa jadi racun. Misalkan PVC itu kan biasa orang pakai untuk atap, itu PVC itu nggak boleh, kalau terlalu panas itu nggak boleh. Tapi kalau kita punya plastik misalkan yang plastik untuk kuah itu sampai 100 derajat sendiri plastiknya nggak lumer, karena titik lumer itu jauh di atas 150 derajat dia baru bisa lumer. Tapi sekali lagi kita perseroan kita pakai 100% biji murni, kita nggak boleh pakai yang dari daur ulang itu untuk makanan itu nggak boleh. Tapi untuk secondary packaging misalkan ibu di luar kantong kresek yang hitam, yang pastinya itu tidak aman untuk makanan. Itu tidak disarankan yang hitam-hitam itu untuk bungkus makanan, karena makanan langsung itu nggak boleh. Tapi makanya untuk yang saya berani bilang hampir semua produk makanan kita pasti pernah kena sentuh plastik. Tapi sekali lagi biji plastiknya itu pasti aman untuk makanan Bu. Biasanya kan food grade ya, memang dari sananya petrochemical menjamin biji plastik itu aman untuk konsumsi untuk makanan gitu ya, untuk bungkus makanan. Pak Stephen, salah satu alasan kenapa aset kita nambah, kita barusan akuisisi gudang yang cukup besar di daerah Sidoarjo di Surabaya ya. Pancabudi kan perusahaan distribusi ya Pak Panji ya, jadi physical gudang itu penting. Kita perlu ada satu aset yang gede untuk sana. Seperti Bapak tahu juga kan, Indonesia bagian timur gerbangnya dari Surabaya Pak ya. Jadi memang kita sengaja kita pilih Surabaya, kita perlu satu hub distribusi yang besar. Kita tapi nggak ada rencana untuk ekspansi pabrik di Surabaya karena UMR Surabaya masih cukup tinggi. Kita dengan gudang produksi kita yang di Solo udah bisa cover sampai ke Surabaya. Dengan tol yang baru dari pabrik kita yang di Solo sampai gudang Sidoarjo mungkin nggak nyampe 5 jam udah sampai. Jadi dengan selisih UMR masih lebih efisien kalau kita produksi dari Solo. Bahan turun, kita punya pesaingnya juga dapat hal yang sama ya. Tapi sekali karena marketnya memang agak demand memang agak turun. Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang di bidang yang sama, mereka bukan yang di bidang kita ya, tapi FMCG untuk demandnya itu overall turun. Contohnya salah satu anak usaha kita yang kita supply, saya nggak mau sebut nama, kita masuk ke FMCG untuk perusahaan besar. Biasanya mereka selalu mengantisipasi 2-3 bulan sebelum lebaran mereka itu ramai. Biasanya ya untuk flexible packaging itu 2-3 bulan sebelum lebaran selalu ramai karena mereka antisipasi lebaran kan mesti demandnya tinggi, jadi mereka beli produksi banyak dulu harap lebaran ramai. Lebaran kali ini jelek sekali untuk flexible packaging ya, dan itu kita memang kita juga lihat sih, dan demandnya juga itu, makanya kita push, kita tetap bisa inilah. Kalau target tercapai itu early to tell ya, maksudnya Q2, Q3 jadi gimana semoga kita cuma bisa ngarep doang, gimana seluruh perusahaan baik, sebenarnya kita juga tetap trying hard lah ya Bu ya, kira-kira gitu.